Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, saya tertawa dan ngakak melihat Pak Ganjar berbicara seperti itu, begitu ya. Ganjar Pranowo di hadapan relawan Jokowi, jangan sebar hoax, ya. Minta kedepankan data dan rasionalitas, ya. Bagaimana dengan yang beredar hari ini, begitu ya? Ya, inilah kita tahu bahwa sekelas pemimpin kok bicaranya seperti itu begitu. Ya tidak menjadi masalah sebenarnya begitu ya. Tapi ya mengedepankan data dan rasionalitasnya apa begitu. Data prestasi Pak Ganjar selama ini apa begitu kan. Kan logika kita sederhananya kan seperti itu begitu ya. Jadi melihat situasi dan perkembangan politik kepada Pak Ganjar ya publik sudah tahu begitu ya. Bahkan ini minta kedepankan rasionalitas ya. Artinya faktanya seperti apa seperti itu begitu kan ya. Sebenarnya ini menarik begitu ya. Tetapi melihat dari relawan-relawan Pak Ganjar sendiri begitu ya yang memainkan seperti itu ya wallahu a'lam begitu ya. Lihat saja di Twitter perkembangannya sangat luar biasa. Di situ ada pro dan kontra begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Ganjar Pranowo di hadapan relawan Jokowi. Jangan sebar hoax, minta kedepankan data dan rasionalitas begitu ya. Saya ngakak begitu ya. Mayoritas rakyat ini perubahan. Terlihat jelas dia diskusi-diskusi warung kopi. Rakyat bosan dengan merasa dibohongi Jokowi. Hanya buzzer bayaran yang ingin Jokowi dan Ganjar. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu kan. Tetapi inilah demokrasi kita harus hargai seperti apa bentuknya. Tapi yang menyebarkan hoax, terus kemudian tidak punya prestasi lo kemudian punya prestasi dapat ini dan itu begitu ya. Orang banyak bertanya kepada Pak Ganjar dapat penghargaan tapi prestasinya apa begitu ya. Propaganda tidak akan laku lagi, hanya sembako yang mungkin bisa mempengaruhi ya. Pemilihan akan didominasi pemilih pemuda yang lebih melek informasi sehingga ala-ala TikTok, lari-lari dan pencitraan bakal tidak efektif. Ya, betul begitu kan? Bahkan demokrasi modern itu lebih banyak menawarkan gagasan ya dibandingkan dengan hanya pencitraan ya. Walaupun Pak Jokowi termasuk sukses ya melakukan sana sini masuk gorong-gorong dan sebagainya, menunjukkan bahwa di era demokrasi hari ini sudah tidak laku sama sekali begitu. Dalam artian bahwa masyarakat sudah banyak yang pinter hari ini begitu. Ini bukan data lagi ya tapi fakta. Ini di komentari begitu ya di di Twitter begitu ya. Ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Bahkan dalam komentar-komentar netizen hari ini begitu banyak bahwa terkait dengan angka korupsi juga menyinggung Pak Ganjar terkait dengan korupsi hari ini begitu kan. Apakah Pak Ganjar selama ini mengkritik kebijakan Pak Jokowi kok tiba-tiba muncul selama ini begitu. Dari kemarin saya memberikan tantangan kepada Pak Ganjar ya. Kalau Pak Ganjar memberikan janji bahwa korupsi akan dihukum mati, maka saya akan yang memilih duluan begitu ya. Banyaknya pelaku intoleransi, susahnya bangun ya tempat ibadah untuk minoritas, bahkan ibadah sampai dibubarkan. Aku belum lihat nih tindakan yang mereka lakukan begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini ya. Ini pas banget ya. Ganjar Pranowo di hadapan relawan Jokowi ya. Jangan sebar hoax, minta kedepankan data dan rasionalitas. Jalan Pantura Demak terendam banjir rob hingga 40 cm. Kemana Pak Ganjar hari ini begitu ya? Ya wallahu alam begitu ya. Karena tahulah kemana Pak Ganjar begitu ya. Kalau SMK dan 11 KT itu hoax ya. Kalau suka nonton porno itu fakta. Ini banyak sekali diserang ya oleh Pak Ganjar hari ini begitu kan, karena berbicara seperti itu begitu. Maka nanti ketika debat saya rasa mau tertawa melihat apa sebenarnya gagasan Pak Ganjar selama ini begitu ya, walaupun ya tahu sendiri siapa mereka begitu ya, pasti di belakangnya orang-orang hebat juga begitu. Ini kalau nanti debat capres dengan Anies bakal seru ya, adu gagasan dan idenya bakal langsung di ya compare ya dengan implementasi di provinsi masing-masing. Prabowo cukup nyimak aja. Ya bisa saja seperti itu, tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ganjar Pranowo di hadapan relawan Jokowi, jangan sebar hoax, minta kedepankan data dan rasionalitas. Betul begitu ya. Tetapi rasionalitas yang ada selama ini bahwa faktanya wadas, banjir, angka kemiskinan, apakah itu termasuk hoax atau memang fakta begitu ya.
Bakal calon presiden baca pres di 2024 dari Partai PDP Perjuangan Ganjar Pranowo menekankan pentingnya untuk tidak menyebarkan hoax di hadapan para relawan Jokowi di Hall Basket Senayan Jakarta ya. Dalam pidato singkatnya, Ganjar menekankan pentingnya tidak menyebarkan hoax atau berita palsu kepada para pendukungnya agar tidak terpecah di masyarakat jelang Pilpres di 2024. Bahkan saya titip bangsa ini pernah ya terjadi pembelahan ya karena perbedaan paham pilihan. Bangsa ini pernah terjadi situasi yang tidak nyaman karena kita terlalu banyak membicarakan apa sukumu, apa agamamu, apa golonganmu, buang-buang jauh-jauh itu, kata Pak Ganjar. Tapi kemarin itu katanya ketua relawan Pak Ganjar yang ngomong dengan rasisnya luar biasa begitu. Gimana dengan itu begitu ya. Jadi ya tidak hanya ngomong seperti itu, ditegur juga dong. Kan begitu logikanya begitu. Kalau ingin memberantas polarisasi yang ada saat ini begitu. Ya kalau hanya omong kosong seperti ini bisa saja begitu kan ya, simpang siur. Terus kemudian apa yang sebenarnya terjadi apalagi di berbagai media sosial begitu ya. Bahkan dan saya minta kepada kawan-kawan semuanya, sekali lagi saya minta pendukung Ganjar Pranowo tidak akan menyebarkan hoax. Pendukung Ganjar Pranowo tidak akan membuli. Pendukung Ganjar Pranowo punya rasionalitas, punya data, punya pandang yang bisa ditampilkan dengan cara-cara akal sehat dan nilai budi yang baik. Lantas bagaimana data Anies Baswedan menunjukkan data prestasi yang luar biasa di Jakarta? Kok dianggap sebagai hoax? Kok dianggap sebagai gagal? Ya, kok dianggap sebagai gubernur tidak becus? Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Jadi apa? Artinya kalau kita memahami di masyarakat, apalagi di media sosial, orang-orang yang membangun polarisasi kebencian, orang-orang yang kemudian menyebarkan hoax dan sebagainya, itu tidak punya gagasan sama sekali. Karena gagasan bangsa kita itu gagasan bagaimana pemikiran itu diterima oleh masyarakat ya, tanpa memberikan statement seperti itu begitu. Dilihatlah Anies Baswedan begitu ya. Anies Baswedan dibully, dicaci maki, dianggap gubernur tidak becus dan sebagainya, santai-santai aja. Bahkan Anies Baswedan membalas dengan sebuah karya yang luar biasa. Ini pemimpin yang harus kita contoh begitu ya, bukan pelangak-pelongok sana sini, lalu kemudian ya seolah-olah pencitraan sana sini begitu ya. Bahkan ya dari siaran langsung dari Kompas TV ya, setibanya di lokasi, Ganjar yang datang dengan kemeja putih langsung naik panggung dan menyalami sejumlah relawan. Kedatangannya di sejumlah riuh oleh relawan Jokowi. Ganjar ditilaki presiden oleh para relawan Jokowi. Artinya apa? Artinya Pak Ganjar masih ya melakukan atau istilahnya masih ada pengen sekali ya, karena memang pendukung-pendukung Pak Ganjar selama ini tidak ada sebenarnya begitu. Yang ada itu adalah pendukung-pendukung Pak Jokowi begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat realnya ya, ketika Anies Baswedan ya banyak pendukungnya, terus kemudian Pak Ganjar ya tidak ada pendukungnya, hanya pendukung-pendukung Pak Jokowi di situ yang kemudian bersatu di situ. Artinya Pak Ganjar masih nimbrung kepada Pak Jokowi begitu kan ya. Jadi intinya ya bisa saja sumbangsi Pak Jokowi ya kepada Pak Ganjar sangat luar biasa sekali begitu kan. Tanpa adanya Pak Jokowi ya Ganjar bukan siapa-siapa, kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya mungkin ya bisa dikatakan Jokowi sebagai bapak sebagai bapak politik dari Pak Ganjar begitu. Bisa saja kan seperti itu begitu ya. Walaupun muncul spekulasi seperti apa yang disampaikan Rocky Gerung bahwa PDIP ya dengan adanya Puan Maharani seharusnya Puan Maharani di situ begitu ya. Lalu kemudian pendukung-pendukung Pak Jokowi ya sebagai pendukung yang mungkin yang militan dan sebagainya didorong untuk memilih Puan Maharani mungkin ya, karena mungkin sama-sama Jawa Tengah atau apa begitu, wallahu a'lam. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.